Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita dengan kebenaran firman Allah sebelum kita beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan. Dan malam hari ini saya memberi judul renungan singkat malam hari ini adalah Alkitab, sumber jawaban kehidupan. Puji Tuhan, kita mempunyai kitab suci yang kita sering sebut dengan Alkitab. Dan kalau Bapak Ibu Saudara mengalami masalah, maka saya bisa katakan bahwa Alkitablah yang menjadi sumber jawaban dari setiap masalah dalam hidupmu. Bahkan Alkitab menjadi jawaban atau buku petunjuk pemecahan masalah dari setiap manusia. Ya, mengapa demikian? Nah, saya akan berikan satu contoh. Kalau kita memiliki sebuah kendaraan, ya misalnya sebuah mobil atau sepeda motor, dan saat Anda mengalami kendala dengan mobil atau motor tersebut, apakah Anda bisa memperbaiki kerusakan tersebut? Jika kerusakan itu kecil, mungkin saudara bisa memahami dan mengerti bagaimana cara memperbaikinya. Tetapi jika masalah terhadap mobil atau motor tersebut sangat berat, atau bahkan saudara pun tidak bisa membetulkan bagaimana caranya untuk membetulkan kendaraan yang rusak ini supaya bisa dapat berjalan kembali dengan baik, maka sebetulnya satu-satunya cara yang paling tepat, yang sangat tepat adalah membawa kembali mobil tersebut ke bengkel resmi. Nah, kenapa dikatakan bengkel resmi? Karena bengkel tersebut adalah mewakili atau representatif terhadap pembuat mobil itu, sehingga mekanik-mekanik yang ada di bengkel itu akan tahu dengan pasti apa yang menjadi penyebab permasalahan dari kendaraan Anda yang rusak. Bahkan mereka bisa menganalisa dan lalu mengambil satu keputusan apa yang harus diganti, apa yang harus dibetulkan supaya bisa berjalan kembali. Jika kendaraan, mobil atau motor yang sifatnya mekanik harus diperlakukan seperti itu, pertanyaannya adalah bagaimana kalau manusia itu mengalami masalah? Ya, manusia sering mengalami masalah, dan kita sering dengar ya, masalah yang dialami oleh manusia itu sangat kompleks. Bahkan seringkali kita dengar juga ada orang yang berbicara bahwa aku tidak sanggup lagi hidup. Karena apa? Mereka sudah tidak bisa berpikir untuk mencari dan menemukan jalan keluar terhadap masalah yang dihadapinya. Tapi malam hari ini saya mau katakan, solusi yang tepat, jalan keluar yang terbaik, pemecahan masalah yang paling tepat adalah dengan kita datang kepada Allah kita. Bagaimana kita datang kepada Allah kita? Tentu ada manual book, tentu ada buku pedoman, tentu ada panduan, yaitu Alkitab. Di dalam Alkitab semua jawaban terhadap permasalahan manusia ada di dalam situ. Mengapa dikatakan Alkitab itu menjadi sumber jawaban dan pemecahan bagi setiap masalah kita? Firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Yohanes 1 ayat 1-2 berkata, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi jelas bahwa firman atau perkataan di dalam Alkitab itu adalah Allah, dan firman Allah adalah Allah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa Allah itu hidup. Dia hidup, dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kalau kita baca lanjutnya dalam 1 Yohanes 1 ayat 4-5, dan jawaban bagi setiap permasalahan manusia adalah dari Allah sendiri. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Alkitab menjadi sumber jawaban bagi kita semua. Bahkan Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 119 ayat 105 bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Allah itu sendiri yang menjadi terang dalam kehidupan kita. Pelita bagi kaki, terang bagi jalan, supaya hidup kita ini tidak tersesat, supaya hidup kita ini tidak kesasar, supaya kita tidak mencari pertolongan di luar terhadap masalah yang kita hadapi, supaya kita tidak ragu lagi bahwa kita memiliki Alkitab, kita memiliki firman Allah yang menjadi sumber jawaban bagi setiap masalah dalam hidup kita. Bahkan kalau kita baca
di dalam kitab Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk benar-benar meyakini bahwa firman Allah, Alkitab yang kita punya, yang berisi perkataan Allah adalah Allah yang hidup. Saat kita membaca, maka firman itu akan masuk di dalam hidup kita. Firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Firman itu menghidupkan kehidupan rohani kita, membuat kita tercelikkan mata rohani kita, supaya hati dan pikiran pun akan menjadi jernih, terbuka. Saat kita memerlukan pertimbangan dan mengambil satu keputusan, maka Alkitab ini menjadi jawaban buat kita semua. Sehingga apa yang kita lakukan, kita putuskan, kita lakukan dan putuskan dengan benar. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Mari, malam hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baca firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Itu adalah Allah yang berkata-kata sendiri buat kita malam hari ini. Saat kita membaca firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan, izinkan rohnya bekerja dalam hidup kita, menerangi hati kita, menerangi pikiran kita, supaya kita mengerti kebenaran firman Allah. Saat kita diterangi oleh cahaya kemuliaan firman Allah ini, maka hati kita pasti akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita akan menemukan jawaban dari setiap permasalahan hidup kita. Kita tidak bimbang lagi, kita tidak ragu lagi, tapi kita makin kuat di dalam Tuhan, makin percaya kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatunya bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Allah hidup di dalam hidup kita. Puji Tuhan, itu adalah berkat Tuhan buat kita semua malam hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.